Melanjutkan kembali kisah sebelumnya, polisi muda yang menemani detektif Matsui dalam misi mencari seorang hacker SMA tidak menyangka setelah sampai di depan rumahnya malah melihat Pumpkin Night sedang berdiri dan tanpa berkata apa-apa langsung melompat ke atas mobil dan mulai menghunuskan pisaunya tepat di depan wajah si polisi itu. Tentu saja dia terlindungi oleh kaca mobil. Meski begitu, polisi itu sangat ketakutan mendapat serangan mendadak seperti itu. Dan semua jurus-jurus yang dia pelajari semasa di akademi kepolisian langsung lenyap begitu saja. Melihat situasi itu, detektif Matsui segera bertindak dengan memanggil namanya, Yuki, dan menyuruhnya untuk berhenti mempermainkan polisi. Meski dia tahu aksinya itu hanya ingin menirukan idolanya Pumpkin Night alias Naoko Kirino. Melihat kedoknya sudah terbongkar, Yuki jadi tersipu malu. Tapi rasa malunya langsung hilang ketika dia melihat tangan detektif Matsui yang diperban. Sehingga dia jadi penasaran dan bertanya padanya apa yang terjadi. Detektif Matsui berkata kalau luka di tangannya adalah hadiah dari Naoko, sehingga dia membungkusnya dengan perban sebagai kenang-kenangan. Mendengar kalau luka si detektif karena aksi Naoko, Yuki jadi bersemangat karena hal itu membuktikan kalau Naoko masih hidup. Entah apa yang merasuki dirinya, tiba-tiba Yuki memegang tangan detektif Matsui dan mulai mengelus-ngelus dengan kepalanya. Si detektif tentu saja merasa jijik sehingga mencoba melepaskan tangannya. Tapi saking obsesinya pada Naoko, Yuki sampai ingin menjilati tangan detektif Matsui dengan lidahnya. Sehingga detektif itu tidak tahan lagi dan langsung menendangnya. Bam! Menyadarkan Yuki dari hayalan gilanya. Yuki lalu menanyakan tentang Naoko, di mana dia sekarang dan apa yang terjadi padanya. Tanpa menyembunyikan apa-apa, detektif Matsui berkata kalau Naoko sedang menyelamatkan kekasihnya Kazuya. Mendengar hal itu, sambil membuka topengnya, Yuki mengakui kalau hubungan cinta Naoko dan Kazuya memang sangat tulus, bagaikan Romeo dan Juliet yang cintanya tulus dan murni seperti emas. Melihat wajahnya itu, polisi muda yang sudah ada sejak chapter 7 dan sampai sekarang tidak pernah disebutkan namanya, kaget karena Yuki ternyata adalah seorang pria, alias pria cantik. Detektif Matsui kemudian mulai menceritakan tentang kejadian yang dialami Naoko, bagaimana dia hilang ingatan dan sekarang sudah ingat kembali. Mendengar semua cerita itu, Yuki jadi makin bersemangat dan mulai memuji-muji Naoko dan Kazuya. Sementara mereka menaiki tangga menuju ke lantai atas, polisi muda yang tak bernama itu memperhatikan sekitarnya. Dia melihat begitu banyak foto Naoko yang terpampang di dinding, termasuk foto saat wajahnya babak belur dibully oleh Naruto dan kawan-kawan. Selain foto Naoko, dia juga terus memperhatikan Yuki karena merasa kalau bocah itu tidak dapat dipercaya. Apalagi dia berdandan seperti seorang gadis. Sementara memperhatikan rok mini Yuki yang dalamannya hampir kelihatan, dia tak menyangka kalau Yuki ternyata menyadarinya dan langsung menoleh ke belakang. Sudah jelas polisi itu malu sekali, tapi Yuki malah semakin usil dan menggodanya sambil mengangkat roknya lebar-lebar, memperlihatkan CD playernya. Cepat-cepat polisi itu langsung menutup mata. Ada penampakan, penampakan. Saking takutnya, dia tidak berani melihat ke depan. Tapi Yuki berkata kalau dia tidak tertarik dengan sesama jeruk. Detektif Matsui yang berada paling belakang tidak terganggu dengan ulah Yuki, karena imannya sangat kuat menahan godaan apapun. Atau lebih tepatnya, karena dia sedang mengamati foto-foto yang ada di situ, yang sebagian bahkan tidak pernah dimuat di berbagai media-media TV. Sehingga detektif Matsui yakin kalau Yuki sudah meretas sistem keamanan polisi dan mencuri data-datanya. Dia heran
kenapa Yuki begitu terobsesi dengan seorang pembunuh. Tentu saja Yuki menjawabnya dengan santai. Alasannya karena dia seorang peretas. Yuki lalu mempertanyakan sikap polisi mengenai Naoko yang dibiarkan berkeliaran begitu saja. Tidak ada tindakan sama sekali, sekalipun sudah banyak korban yang berjatuhan. Polisi seperti menutup mata saja. Itu sebabnya bagi Yuki, ada sebuah aura misterius dalam diri Naoko yang membuatnya sangat tertarik. Mendengar pernyataan Yuki, Detektif Matsui tersenyum, setuju dengan ucapannya. Dan tanpa basa-basi, dia langsung memohon agar Yuki mau membantu mereka. Karena kepolisian tidak dapat diandalkan lagi. Mendengar hal itu, asisten polisi itu kaget. Tapi Yuki hanya diam saja.